Halo guys, Gary di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Jennifer's Body. Film ini merupakan sebuah film yang dirilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan seorang wanita seksi yang dibintangi oleh Megan Fox, yang dimana pada suatu malam harus mengalami sebuah insiden yang tak langsung merubah tubuhnya menjadi plasteran separuh seton. Ditambah lagi dia harus selalu dituntut untuk makan manusia agar semakin strong. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Anita Nedy Lesinski, atau lebih gampangnya kita sebut saja Nedy. Nedy ini adalah tahanan rumah sakit jiwa yang bernama Olympus. Dan dia masuk ke situ karena ia memiliki masalah mental dan mudah marah. Selama di rumah sakit jiwa, Nedy seringkali melukai para penjaga dan teman satu selnya. Oleh sebab itu, Nedy sering dimasukkan ke ruang isolasi. Sebenarnya Nedy ini adalah seorang gadis normal yang pintar dan juga rajin. Akan tetapi dia tertimpa sebuah masalah yang membuat kehidupan Nedy harus berakhir di rumah sakit jiwa. Scene lalu berganti ke 2 bulan sebelum Nedy menjadi penghuni rumah sakit jiwa. Sebenarnya Nedy ini adalah seorang gadis yang rajin. Mungkin karena penampilannya yang culun dan tidak memiliki banyak teman, dia sering dianggap sebagai perempuan yang aneh. Nedy ini memiliki seorang pacar yang bernama Chip dan juga seorang sahabat yang bernama Jennifer. Jennifer adalah seseorang yang sangat cantik dan juga salah satu cheerleader di sekolahnya. Jennifer dan Nedy ini sudah bersahabat sejak mereka masih kecil. Hingga saat ini mereka berdua pun masih terlihat akrab seperti saudara kandung. Pada suatu malam, Jennifer mengajak Nedy ke suatu bar yang bernama Melodyland. Di sana akan diadakan sebuah konser band yang bernama Low Soldier. Low Soldier ini adalah sebuah band kesukaan Jennifer. Tetapi sebenarnya yang disukai Jennifer hanyalah vokalisnya saja, bukan perform dari band tersebut. Setelah melakukan pemanasan, vokalis band tersebut kemudian menghampiri Jennifer dan mengatakan sesuatu. Jennifer kemudian pergi lalu mengambilkan sebuah minuman untuk vokalis tersebut. Di saat Jennifer pergi, Nedy secara tidak sengaja mendengar obrolan para anggota band itu. Mereka mengatakan bahwa Jennifer sudah tidak perawan lagi. Nedy yang mendengar itu lalu menghampiri mereka dan membantah semua omongan mereka. Dengan terpaksa, Nedy pun harus mengatakan kepada Jennifer kalau sebenarnya anggota band Low Soldier ini adalah kumpulan orang-orang jahat. Tetapi si Jennifer tidak mempercayainya. Di saat konser sedang berlangsung, semuanya terlihat baik-baik saja. Jennifer pun tampak sangat senang ketika melihat band kesukaannya tampil di depan matanya. Ketika Nedy hendak mengambil minuman, Nedy melihat sebuah api yang tiba-tiba muncul di atas panggung. Nedy pun kemudian langsung membawa Jennifer keluar sebelum api menghanguskan bar tersebut. Setelah mereka keluar dari lokasi kebakaran, vokalis band tersebut kemudian mendatangi Jennifer lalu mengajaknya masuk ke dalam mobil untuk pulang bareng. Nedy pun mencoba menghentikan Jennifer, tetapi Jennifer malah menyuruh Nedy untuk diam dan tidak ikut campur urusannya. Nedy ini sebenarnya sangat khawatir dan takut jika terjadi sesuatu pada Jennifer. Dia merasa kalau para anggota band tersebut akan berbuat jahat kepada Jennifer. Sesampainya di rumah, Nedy langsung menelepon Chip dan menceritakan tentang kebakaran yang terjadi di band tersebut. Nedy juga bercerita bahwa Jennifer telah dibawa oleh para anggota band Low Soldier. Hal itu membuat Nedy sangat khawatir dengan keadaan Jennifer. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Nedy mendengar seseorang yang masuk ke rumahnya pada larut malam. Nedy pun merasa sangat ketakutan dan mencoba mengecek siapa yang datang ke rumahnya. Ternyata yang datang ini adalah Jennifer, tetapi dalam keadaan yang aneh. Tubuh Jennifer penuh dengan darah dan wajahnya terlihat sangat pucat. Jennifer kemudian memakan daging mentah yang ditaruh Nedy di dalam kulkas. Dan tak lama kemudian Jennifer lalu memuntahkan cairan hitam seperti oli di depan Nedy. Melihat hal itu, Nedy menjadi ketakutan sekaligus bingung dengan apa yang terjadi pada Jennifer. Kemudian setelah itu Jennifer pun langsung pulang tanpa berbicara sepatah kata pun kepada Nedy.
Pada keesokan harinya, Nedi berusaha mencerna apa yang sebenarnya terjadi pada Jennifer tadi malam. Tak lama kemudian datanglah Jennifer dengan penampilan yang cantik seperti biasanya. Nedi pun terkejut dan bertanya kenapa Jennifer yang semalam datang ke rumahnya dengan penampilan seperti zombie. Tetapi bukannya menjawab, Jennifer malah membantah omongan Nedi. Jennifer menganggap Nedi ini sedang berhalusinasi melihat dia datang ke rumahnya. Sepulang sekolah, Nedi lalu bercerita kepada Chip tentang kejadian Jennifer yang datang ke rumahnya dengan penampilan aneh seperti orang kerasukan. Tetapi setelah mendengar cerita Nedi, Chip malah menganggap Nedi ini sedang mengarang cerita. Sementara itu di tempat lain, Jennifer ternyata pergi menemui Jonas yang sedang bersedih akibat kematian temannya kemarin. Dengan paras yang cantik dan bodi yang bohai, Jennifer lalu menggoda Jonas dan mengajaknya pergi ke tengah hutan. Di situ Jonas berpikir bahwa mereka akan melakukan kegiatan bercocok tanam. Akan tetapi pada kenyataannya Jennifer malah berubah menjadi iblis dan langsung memakan Jonas. Setelah membunuh serta memakan Jonas, Jennifer pun terlihat menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Pada malam harinya, Nedi diajak Chip keluar untuk membicarakan tentang kematian Jonas yang ditemukan dalam keadaan yang mengerikan. Mendengar itu, Nedi menjadi kaget dan merasa bahwa kejadian buruk yang terjadi di Devil Castle bukanlah sebuah kebetulan. Sebulan setelah tragedi kebakaran dan kematian Jonas, tubuh Jennifer pun mulai terlihat rusak dan layu. Hal itu ditandai dengan keadaan rambutnya yang rontok dan wajahnya yang pucat seperti kekurangan darah. Dan ketika mereka berdua keluar kelas, mereka dihampiri seorang teman Nedi yang bernama Colin. Colin lalu mengajak Jennifer untuk pergi berkencan. Pada awalnya Jennifer ini menolak. Namun karena Nedi berkata bahwa Colin ini lumayan ganteng, Jennifer pun akhirnya menerima ajakan dari Colin. Pada malam harinya, Colin pun pergi ke rumah Jennifer untuk mengajaknya berkencan. Akan tetapi anehnya tempat yang didatangi Colin malah terlihat seperti perumahan kosong. Colin pun berinisiatif masuk ke rumah tersebut melewati jendela untuk menemui Jennifer. Di saat sudah di dalam rumah, Jennifer lalu mencoba menggoda Colin agar mau diajak bercocok tanam. Tetapi Jennifer malah memanfaatkan kecantikannya untuk memakan Colin hidup-hidup. Sedangkan di tempat lain, Lady yang sedang bercocok tanam merasakan suatu firasat yang buruk akan segera terjadi. Hal itu membuat Lady ingin segera pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan pulang, dia bertemu Jennifer di tengah jalan dan hampir menabraknya. Sesampainya di rumah, Lady pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Sambil merasa ketakutan, Lady pun mencoba untuk tidur dan melupakan kejadian baru saja terjadi. Ketika lampu sudah dimatikan, tiba-tiba saja Jennifer sudah berada di sebelahnya. Lady pun menjadi terkejut sekaligus bingung bagaimana Jennifer bisa berada di kamarnya dalam keadaan yang baik-baik saja. Sedangkan dalam perjalanan pulang tadi, Lady melihat Jennifer berlumuran darah dan hampir saja menabraknya. Jennifer lalu menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Pada saat kebakaran di Melodyland, para anggota band itu membawa Jennifer ke sebuah hutan. Pada awalnya Jennifer berpikir bahwa ia akan diajak untuk have fun atau bersenang-senang. Tetapi Jennifer malah dibawa di dekat air terjun. Di sana mereka melakukan ritual untuk menjadikan Jennifer sebagai tumbalnya. Hal itu mereka lakukan agar mereka terkenal dan meraih popularitas. Ternyata para anggota band ini adalah para pemuja setan. Dan mereka sengaja datang ke kota kecil seperti Devil Tower untuk mencari tumbal seorang gadis perawan. Ritual itu pada awalnya berjalan dengan lancar dan mereka pun mendapatkan popularitas. Akan tetapi entah kenapa Jennifer malah masih hidup. Jennifer ini ternyata memang sudah tidak perawan lagi sejak SMP. Jadi iblis yang menerima pengobatan itu malah hidup dan tinggal di tubuh Jennifer. Setelah dijadikan tumbal, tubuh Jennifer lalu dibuang di air terjun. Tetapi Jennifer bisa bangkit kembali karena tubuhnya telah dirasuki oleh iblis. Dan karena itulah Jennifer setiap bulan harus memakan manusia agar tetap terlihat cantik dan kuat. Sebenarnya setelah kejadian tersebut, Jennifer berniat untuk pergi ke rumah Nedi.
Tetapi di tengah perjalanan Jennifer malah bertemu dengan salah satu orang yang selamat dari kebakaran bar Melodyland. Karena Jennifer saat itu sedang kelaparan, pada akhirnya dia memakan orang tersebut. Setelah mendengar semua cerita Jennifer, Neddy pun merasa sedih karena saat itu ia tidak dapat menyelamatkan Jennifer. Jennifer kemudian berkata bahwa dirinya tidak akan menyakiti Neddy karena saat ini dia sudah kenyang dan tubuhnya telah kembali cantik seperti sedia kala. Setelah mendengar cerita tersebut, Neddy pun meminta Jennifer untuk segera pergi dari rumahnya. Pada keesokan harinya, Neddy pun akhirnya pergi ke perpustakaan sekolah guna menyelidiki keanehan pada tubuh Jennifer. Ia kemudian mendapatkan informasi dari sebuah buku, yang dimana di buku itu dijelaskan tentang keanehan yang terjadi pada tubuh Jennifer. Dalam buku itu tertulis kalau Jennifer sekarang telah berubah menjadi sukubus, yang dimana sukubus itu membutuhkan daging manusia untuk menjadi lebih kuat. Dan cara untuk mengalahkan sukubus tersebut adalah dengan menusuk jantung mereka saat mereka dalam keadaan lemah. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Neddy kemudian datang menemui Chip untuk menceritakannya. Tetapi setelah mendengar cerita dari Neddy, Chip malah tidak percaya dan menganggap Neddy sedang mengalami stres sehingga dia mengarang-arang cerita tentang Jennifer. Neddy juga memperingatkan Chip agar dia tidak datang ke acara pesta dansa. Dia percaya kalau Jennifer akan datang ke sana untuk mencari mangsa. Di tempat lain, para siswa pun sudah mulai bersiap untuk datang ke pesta dansa, tak terkecuali dengan Neddy dan juga Jennifer. Dan Neddy akhirnya berangkat sendirian ke pesta untuk mengawasi Jennifer. Tetapi setelah sampai di pesta dansa, Neddy pun tidak melihat keberadaan Jennifer. Di tempat lain, ternyata Chip pergi ke pesta dansa tanpa sepengetahuan dari Neddy. Di saat Chip dalam perjalanan menuju pesta, Chip tiba-tiba saja dicegat oleh Jennifer. Di situ Jennifer mencoba meminta Neddy kalau dia telah berselingkuh dengan Colin. Mendengar itu, Chip menjadi sangat sedih dan kecewa kepada Neddy. Melihat Chip menjadi murung, Jennifer lalu mengambil kesempatan itu untuk mengajak Chip ke sebuah bangunan kosong. Dan di sana Chip mulai digoda Jennifer dan akan dimakan olehnya. Sementara itu, Neddy yang berada di pesta dansa merasa kalau Chip sedang dalam bahaya. Neddy pun kemudian pergi ke rumah Chip untuk mengeceknya. Namun setelah sampai di rumah Chip, ternyata Chip diam-diam telah pergi ke pesta dansa tanpa sepengetahuan dari Neddy. Dengan berjalan kaki, Neddy pun mencoba untuk mencari Chip dan sampai pada akhirnya dia menemukan Chip yang sedang dimakan oleh Jennifer di depan kolam. Melihat itu, Neddy pun kemudian menyebur ke kolam dan mencoba menyelamatkan Chip. Pada saat Jennifer lengah, Chip lalu menyerang Jennifer menggunakan sebuah besi ke bagian perutnya. Jennifer pun mengalami luka parah dan dia memilih kabur dari tempat tersebut. Setelah kejadian itu, Chip pun akhirnya tewas karena kehilangan banyak darah. Dan karena kematian kekasihnya, Neddy lalu bersumpah kalau dia akan membalas perbuatan Jennifer. Di saat Jennifer sedang laya-laya di kamarnya, Neddy pun kemudian masuk melalui jendela dan langsung menyerang Jennifer. Ketika sedang bertarung dengan Jennifer, Neddy pun mendapatkan luka gigitan di pundaknya. Jennifer dan Neddy bertarung di atas tempat tidur sampai keduanya melayang. Sampai pada akhirnya Neddy mendapatkan celah untuk menusuk jantung Jennifer. Ketika pertarungan sudah dimenangkan oleh Neddy, tiba-tiba saja ibu Jennifer masuk dan menyalakan lampu kamarnya tepat di saat Jennifer telah tewas. Ibu Jennifer kaget dengan apa yang telah dilakukan oleh Neddy. Hingga pada akhirnya Neddy dimasukkan ke penjara rumah sakit jiwa. Kemudian kita dibawa lagi ke scene yang dimana Neddy sekarang terlihat sedang semedi sambil terbang di dalam ruang isolasi. Ternyata penyebab Neddy bisa terbang saat semedi karena gigitan dari Jennifer. Jadi ketika manusia tergigit iblis tersebut dan masih hidup, mereka akan mendapatkan separuh kekuatan dari iblis yang menggigitnya. Dan karena mendapatkan kekuatan itu, Neddy dengan mudahnya kabur dari rumah sakit tersebut. Di akhir film terlihat Neddy memutuskan untuk membunuh semua anggota band Lost Soldier secara sadis. Dan film ini pun tamat. Itulah pembahasan dari film The Jennifer Body. Thank you sudah menonton. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih atas waktu kalian. Matur suwun.